nyuwun sewu bayai sepuh wah kurang etika sebenarnya, tapi pripun darurat, dalam suku darurat hukumnya asalnya tidak boleh jadi boleh kan pun Pak Nuruda khususon ya Allah Mbak Abdul Karim Mbak Marus Ali Abu Nawas ya yang sesepuh yang sambut sumare wonten di Bukit Gajah sedherek kita terima ibadah pun terima tobat pun ngapunten pun ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, khususnya Gus Bidin Bayai Haji Nur Huda, nah ini betul sebut sedaya kawan mawon, Bayai Haji Mansur, apale sekawan, Bayai Wito, apale mong sekawan, yang lain mohon maaf kula mboten apal, ingkang kula apalaken namung sekawan mengatakan, yang selalu kami ikuti apa yang jadi dawuh-dawuhnya. Kepada yang terhormat Kepala Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata, kepada yang terhormat dari pihak kepolisian maupun TNI yang telah ikut membantu acara bantu lancarnya acara pada malam hari ini, juga kepada kader-kader Pagar Nusa, kader-kader Gasmi maupun kader-kader dari Banser yang selalu kami banggakan abadan-abadan. Juga kepada semua hadirin hadirat yang selalu kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita dapat bersilaturahim. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah manfaat fid dini wa dunyatil akhirah, amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya utusan Allah yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak lupa berterima kasih kepada pembawa acara dan panitia Pagar Nusa dan Gasmi Bukit Gajah Manis Mata yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nah niki kula namung dherekaken Gus Bidin kali Yai Nur Huda niki aslinipun. Sajatosipun nggih sanes kula ganti istilahnya apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Ora enek sing top, sing junior pupuk bawang ya wis ben. Nah ngoten istilahipun. Terus apa nek sing diomong niku malah kesupen kula enten Mbah Yai Nur Huda kula apa gemeter niki kula. Nggih, down mental saya. Teman-teman senasib seperjuangan yang kami selalu kami cintai. Jadi dalam pertemuan ini dalam rangka pengajian umum pengukuhan santri PSNU Pagar Nusa Gasmi Kalbar dan Kateng tahun 2020 ini, kami ingin menyampaikan terkait ilmu yang pertama, dan juga ingin menyampaikan terkait dawuh-dawuh Nabi Muhammad SAW terkait apa itu kemakmuran kesejahteraan, dan juga menjelaskan dawuh Nabi terkait kehebatan dan keagungan ulama, dan yang terakhir nanti ia menyampaikan pesan-pesan dan dawuh guru besar Pagar Nusa maupun Gasmi Gus Maksum Johari. Jadi dawuh Gus Maksum, sampean ketika menuntut ilmu,
ketika menuntut ilmu itu ada 6 perkara. Nah ini mungkin masih banyak belajar. Ada 6 perkara yang mengambil peranan penting. Jadi ada 6 perkara yang mengambil peranan penting biar sampai ketika menuntut ilmu cepat sukses dan cepat tercapai. Itu dikatakan di pondok, di dasar itu di kitab alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amajmu'iha bi bayani elingo ta hasil ilmu angin nomor koro bakal tak ceritake kumpule ganti pertelo tukain wa khirsun was tibaren wa bulhotin wa irsadi ustaden wa tulis zamani rupane limpat lopo sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane anil mar'i la tas'al wasal angkorinihi wa inna qorina bi muqarini yaktati sangka wong siji takono kancane krana kanca manut kang ngancani. Tambahan aja yang nantum 1 tadi. Jadi ketika jenengan menuntut ilmu menika ada 6 perkara yang menurut. Yang pertama limpat, jadi akal yang cerdas. Tapi walaupun akal sampean oleh Allah diberi titipan akal yang cerdas, lek gak pernah belajar nggih tetep boten saged. Kenapa kok bisa begitu? Didawuhkan di kitab Abi Jamrah, al ilmu bita'allum. Walaupun kamu pinter kaya apa, cerdas kaya apa, lek enggak sinau ya tetap tidak bisa. Berarti ya tetap tidak bisa. Kecuali tapi bukan kelas kita. Memang ilmu itu kan macamnya ada 3. Ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa belajar tapi bisa itu, tapi bukan makom kita, bukan kelas kita. Yang kedua ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Yang ketiga ini kadang kita harus hati-hati juga, kadang-kadang kurang memperhatikan ini. Yang ketiga itu ilmu karena khidmah, karena pengabdian. Jadi ikut ngabdi khidmat di gaya ngalim ketok ora iso apa-apa waktu itu, tapi ketika pulang ternyata dia dadi ngalim karena kesetrum ilmune Mbah Yai sing dikhidmai wau. Nah itu macam ilmu ada 3, laduni tanpa belajar bisa, yang kedua ilmu karena belajar yaitu ilmu ta'allum tadi, yang ketiga ilmu karena khidmah atau karena mengabdi. Oke. Terus walaupun boten saged, maksudnya walaupun boten tahu yang cerdas, walaupun oleh Allah dititipi otak yang tidak cerdas, tapi kalau belajar terus hasilnya ya tetap baik. Oke, nomor 1 niku rupane limpat. Engkang nomor kalih lobo, niki ben cepat tercapai. Pendidikan sampean biar sukses dan cepat tercapai. Lobo itu Mbah Masum menjelaskan ambisi, punya semangat yang tinggi, punya semangat yang tinggi akan ilmu-ilmu yang sedang sampean pelajari saat ini. Jadi harus punya semangat, tidak boleh putus asa, tidak boleh, ya harus semangat pokoknya. Jadi seandainya belum waktu menghafalkan apa kok belum menghafal, ya harus tetap semangat, nggak boleh putus asa. Seandainya kau tetap menghafalkan sudah hafal lupa. Saya teringat di Ta'lil Muta'alim, yaitu ketika Imam Syafi'i menghafal lupa, itu akhirnya mengadu pada gurunya bernama Imam Baqi. Syakautu ila waqi'in suwahifdi farsadani ila tarkil ma'asi wa innal khifdha fadlun min ilahin wa fadlu wa ila yu'tali asi. Jadi waktu itu Imam Syafi'i mengalami itu menghafalkan sulit. Dari syakautu, saya mengadu, saya Imam Syafi'i, syakautu wa waqi'in maring gurune yang namanya yang Baqi suwahifdi, jeleknya hafalan saya, sayanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah mengalami menghafalkan sulit. Akhirnya oleh gurunya didhawuhi farsadani ila tarkil ma'asi. Nah, kunci ben ngapalne top, dawuhe gurune farsadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya beri petunjuk pada Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi, tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini kunci ini, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan selalu jalankan perintah Allah. Wa innal khifdha fadlun min ilahin, karena sesungguhnya hafalan yang hebat itu adalah anugerah dari Allah,
Tadi sampai iso ngapal top, itu adalah anugerah dari Allah. Wa fadlu wa ilayu asi, dan hafalan hebat anugerah dari Allah itu tidak mungkin diturunkan pada orang yang selalu melanggar perintah Allah. Artinya hafalan hebat hanya diturunkan pada orang-orang yang selalu taat pada Allah. Oke, itu taklim. Rumah lipat lopo. Yang ketiga sabar. Sabar macam-macam nih maknanya. Supaya sabar padang weselnya kirimannya belum datang, kalau yang mondok ya harus sabar. Belum apa yang harus sabar juga, pokoknya harus sabar. Ya lupa lipat sobat. Ono sangune. Yang keempat ada bekalnya. Tapi bekal uang tok gak cukup. Walaupun dikasih uang banyak, lek gak enek tekad, gak enek niat, ya akhirnya podo medulan naik ya. Duitnya paling gedulan lihat film Yesus gak karuan. Jadi harus ada keinginan, harus ada tekad yang kuat. Ya walaupun kasih uang banyak, ya kan, walaupun uang memang itu penopang, tapi bukan segalanya. Ya, jadi uang itu penopang, bukan segalanya. Syukur ya, mesternya ada, juga ada tekad, keinginan yang kuat untuk belajar. Walaupun dikasih uang dana banyak, kalau nggak ada tekad, aja malah dibuat bulan nggak karuan, ya uangnya jadi habis nggak untuk tolabul ilmi. Ya, mana limpat, lan piwulange guru. Yang kelima, artinya piwulange guru adalah ketika sampai sekolah harus masuk terus. Beda sampai nambal pada teman jenengan kualitasnya dengan langsung keterangan dari guru sampean beda. Ya beda. Biasanya itu kalau agak lupa gitu, kalau langsung berguru biasanya itu kayak nyetrum, kayak ingat lagi kalau langsung guru. Tapi kalau nambal pada teman beda, ya kualitasnya beda. Tadi harus masuk terus. Ya, tadi. Terus yang keenam, sobar lansing suwe mangsane. Jadi sama-sama rajinnya, podo mempenge, semakin lama pasti akan semakin banyak ilmunya. Niku ini terkait tentang keilmuan niku. Jadi harus ada 6 perkara tadi nggih, apal nggih? Limpat, lobo, sobar, ono sangune, piwulangi guru, dan lama masanya. Sampean akan selamanya begini wonten napa pandai pondok atau ngaji napa nami asmane mriki? Napa niku pandai napa yayasan atau napa tekan napa wonten? Mboten enten. Nggih pun dicontohaken nggih teng pondoke Mbah Yayan men Nurdah pun. Dari seandainya jenengan mondok teng ngene Mbah Yayan Huda. Nah itu tadi yang keenam kan lama masanya. Jadi semakin jenengan mempeng, semakin rajin dan lama masanya, insya Allah ilmu jenengan akan semakin banyak. Dan juga manfaat kalau harus taat semua ya, taat aturan pondok, taat menghormati guru itu juga ya. Sampean tidak mungkin sampean tidak akan selamanya di pondoknya Mbah Nur Huda. Kali ini saya buat contoh aja, kecuali ada 3 perkara. Ini seandainya jangan mondok dengan Mbah Nur Huda. Nanti memiliki pondok cukup contohkan buatan lagi ngapuntenipun. Jadi sampean nggak mungkin selamanya di pondoknya Mbah Nur Huda, walaupun jangan mondok di situ, jenengan pasti pulang. Tapi bisa di situ kemungkinan ada 3 perkara. Yang pertama, jangan mondok di tempatnya Mbah Yehuda dan dipungut mantu oleh Mbah Yehuda dan mukim di situ. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ketika jenengan mondok tempatnya Mbah Nur Huda, sampean mati syahid dan dimakamkan di desa situ. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, sampean dipungut mantu oleh orang kampung sekitarnya pondok Mbah Yehuda dan juga mukim di situ. Kecuali 3 perkara itu, jenengan pasti akan pulang ke rumah masing-masing. Tadi seandainya masih mondok, masih harus semangat. Tang masalahnya sampai nanti itu akan kalau pulang pasti akan dimintai oleh-oleh. Akan diminta oleh masyarakat sampean, nggih. Tadi mungkin masih ada yang mau pendidikan mana, tadi saya buat contoh saja di Bandung. Harus semangat. Pulang pasti dimintai oleh-oleh macam-macam. Niku. Terus ini menyampaikan terkait daun Nabi Muhammad. Ini masih terbatas, kalau ingin cuma 25 menit, ingin 25 menit, ingin jam lagi. Daun Nabi Muhammad terkait kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran. Dijelaskan di kitab Durratun Nasikin, Iwamud dunya biar bati Asia. Dunia ini akan damai
manis mata untuk Bukit Gajah ini akan damai, akan tenang, akan sejahtera. Kalau memang harus ada 4 perkara ini ya. Kalau ada 4 perkara ini resep dari Rasulullah SAW. Jadi harus ada 4 perkara ini di Bukit Gajah atau manis mata ini. Ini dakwahnya Nabi. Kalau 4 perkara ini belum terpenuhi dari sudut pandang resep dari Rasulullah, ya sulit untuk makmur, damai dan sejahtera. Apakah 4 itu? Awwaluha bilmil ulama. Yang pertama, di desa Bukit Gajah ini harus ada kiainya, harus ada ulamanya. Kenapa harus ada ulamanya? Karena untuk membimbing dan membina kita. Asalnya kita belum tahu halal haram, ya ben ngerti halal haram. Asalnya urung iso wudu, ben ngerti wudu. Urung iso salat, ben iso salat. Dene kau wis akeh jek kurang di pondoknya gak dibayar Nur Huda kaget. Atau kalau jauh-jauh mungkin terkait ada problem biaya, ya di sekitar sini sebelah terserah, yang penting pondok NU. Jangan sampai salah menitipkan pokoknya pondok, nanti takutnya salah milih pondok, akhirnya mulai pulang dari pondok tambah durhaka terhadap orang tuanya. Di Jawa Timur ada terjadi seperti itu, mohon maaf. Contoh, sebenarnya mau mondok di Lirboyo, ini pernah tahun berapa itu ya, saya pernah dengar, tapi nggak usah saya sebut pondoknya. Akhirnya kalau tukang becak itu apa, maklarnya pondok atau apa, akhirnya dibelokkan ke sebuah pondok yang tidak berhaluan NU. Iya, kadang kondang pondok Jawa Timur, akhirnya ke Jawa Timur ditunjukkan rasanya ke pondok yang tidak berhaluan NU. Akhirnya setelah pulang durhaka, jamaah sholat karo bapak emoh. Kalau bukan aku tidak boleh, kadang malah disiram air, kami gak akan menunjuk. Ya, dulu gitu. Sekarang alhamdulillah mungkin ya orang-orang NU sudah lebih hati-hati karena ada kejadian seperti itu, dapat pelajaran. Jadi terperosok tidak boleh dalam lubang yang sama, kan begitu. Ya, hati-hati. Mondok sekitar sini tidak apa-apa, yang penting NU. Awas, diteliti dulu, jangan sampai salah memilih pondok. Salah pilih pondok, mulai tambah akhirnya durhaka terhadap orang tuanya. Itu iya, ada, itu terjadi. Harus hati-hati itu. Awalnya pilih ulama. Terus wasani biatil umaro. Di Bukit Gajah kini harus pemimpin yang adil, yaitu mengayomi semua rakyatnya, mengayomi semua penduduknya atau rakyatnya, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi harus rahmatan lil alamin, ngayomi semuanya. Ini gak saya jelaskan, nanti malah salah paham, tapi memang gak saya jabarkan karena ini ada sensitif, rawan dan sensitif itu, biar dimaknai masing-masing. Nah, ben multi tafsir nanti ya. Terus wasalisu bisahawatil ilmiah. Dan di Bukit Gajah ini juga harus ada kepedulian orang-orang yang kaya pada orang-orang yang tidak punya. Tapi kok nyanyo ngasih uang gitu, tidak. Itu malah tidak mendidik, tambah membunuh masa depan orang yang kau usah kasih uang itu. Jadi maksudnya kepedulian orang kaya pada orang tidak punya adalah, ya orang yang punya mungkin lihat tangganya, tonggone kan tukang lah, tonggone tukang lah, bangun rumah. Oh lah dikai ciptaan lapangan kerja kon bangune. Nanti ciptaan lapangan kerja, orang uang manja tambah lumuh jadi pemalas, malah membunuh masa depan orang itu. Jadi apa mungkin ada Gojek, Grab, ada yang punya mobil malas untuk keluar, akhirnya tetangganya mungkin masih nganggur, terus iki cekelan untuk nge-Grab apa Gojek. Seperti itu, bukan kosa kasih uang, itu nanti malah manja terus, wah tambah rusak, itu nggak mendidik. Terus yang keempat, warabiu bitawatil fuqara, yaitu doa-doanya orang yang tidak punya di desa sini. Hati-hati kepada orang-orang tidak punya, hati-hati sangat. Kalau dia sampai tertindas, sampai matlum di dawe Mbah Nur Hadi ya tangkel kol. Walaupun dikatakan di sana kalau orang sudah matlum teraniaya, walaupun orang itu tidak Islam, walaupun kafir, oleh Allah doanya dikabulkan. Ngoten Mbah Nur Hadi lek klintu dipun emutaken. Jadi walaupun kafir, kalau dia hamba teraniaya, doanya dikabulkan Allah. Orang kudu Islam walaupun kafir, keterangannya di kitab Tangkeul Qol. Hati-hati niku. Terus langsung sekarang menjelaskan terkait dawuh Nabi, terkait keagungan dan kehebatan ulama.
kiai apa ini hebatnya apa? Oh ada, dawuh jeung Nabi, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'waul jannah. Jeung Nabi dawuh, kok wonten tiyang niki paham Jawi nggih, paham nggih? Kok wonten tiyang purun mulyakaken dhateng ulama, purun mulyakaken dhateng kiai, man akroma aliman faqad akromani, maka sesungguhnya orang yang memuliakan kiai itu hukumnya sama dengan memuliakan saya. Itu yang dawuh Nabi Muhammad SAW. Waman akromani, dan orang yang memuliakan saya faqad akramallah, maka sesungguhnya orang itu adalah memuliakan Allah. Waman akramallah fama'ul jannah, dan orang yang memuliakan Allah tempat kembalinya adalah surga. Ya, tadi keagungan ulama, wadah dawuh Nabi. Dawuh Nabi malah terkait kehebatan ulama. Man nadara ila wajhil alim nadratan fafariya biha khalaqa wa ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Niki boten modal niki. Jenengan-jenengan kok purun mirsani Yai Mbah Yai Mansur utawi Yai Nur Huda dengan perasaan cinta yang tidak melanggar syariat. Setiap pandangan jenengan pada Mbah Yai Mansur dan Mbah Yai Nur Huda oleh Allah akan dijadikan satu malaikat, dan malaikat itu oleh Allah akan ditugasi untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa jenengan mulai saat itu ila yaumil kiamat, sampai dina kiamat. Penak tanpa modal ini, tanpa modal uang. Jadi betina janji Mbah Yai Mansur, nah jangan lihat dengan perasaan cinta yang tidak melanggar syariat. Setiap pandangan jenengan oleh Allah dijadikan malaikat satu, dan malaikat tadi didhawuhi oleh Allah untuk memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang mau melihat Mbah Yai Mansur Ibn Hudau sampai dina kiamat. Nah, penak to niki. Enak niki tanpa modal. Terus kehebatan ulama malih dawuh jeung Nabi, man sofa liman fakanna masofani. Lah niki sapa wong kok gelem sungkem karo kiai itu diberi pahala seperti pahalanya sungkem pada jeung Nabi Muhammad langsung ketika masih sugeng. Dan juga dawuh jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadi mulai jenengan sungkem-sungkem tapi sing lanang-lanang oleh mungkin ajnabiyah bukan muhrim, wah nanti malah kasus, malah melanggar syariat. Nggih. Lah sing wedok-wedok sungkeme kalih Bu Yai Mansur utawi Bu Yai Huda, sing lanang jalur laki-laki, sing perempuan jalur perempuan. Karena ajnabiyah dalam keterangan Sapina itu sing padha gedhe karone wis balik itu kan tidak boleh. Nggih. Lah enek lagi sing dingilmoni ngene piye? Lah itu enggak membatalkan. Lek enek aling-alinge enek kudunge dilemeki itu ayo gimana itu? Lek enek aling-alinge enggak apa-apa, kan enggak membatalkan, enggak anu. Juga enggak membatalkan wudu, lek enek aling-aling bawa kain. Kalau langsung kulit ya baru membatalkan. Oke. Jadi man sofa liman pakana masofani sudah. Terus dawuhnya jeung Nabi malih terkait kehebatan ulama, yaitu man zaro aliman faka'anna mazaroni. Nah ini ada maknanya dua, ketika kiai masih hidup dan ketika kiai itu sudah wafat. Kalau kiai itu masih hidup, masih sugeng seperti Mbah Mansur, Mbah Yai Mansur dan Mbah Nur Huda, mumpung masih hidup jenengan sering silaturahim datang Mbah Nur Huda, Mbah Yai Mansur. Saya sapa tong apa memang mboten apa tempat jenengan kok jauh dengan ini, wes kiai neng desane sampean, wes kiai ini sapa sampean sowan, dawuh jeung Nabi pahalanya seperti sowan langsung kepada Nabi Muhammad ketika masih sugeng. Lalu kiai yang sudah wafat mungkin di kampung-kampung jenengan banyak makom-makom kiai, jenengan sowan teng makom riku juga diberi pahala seperti sowan teng makom Nabi Muhammad SAW. Mungkin belum bisa biaya, belum bisa haji, umroh mungkin belum bisa karena memang ini sudah punya uang, tapi umroh tidak boleh. Saat ini kan bisa bayar, tapi oleh Saudi Arabia umroh tidak boleh karena ada virus corona. Ya, walaupun jenengan ben iso sowan makame Nabi walaupun gak sowan rono, tapi diberi pahala seperti sowan ke makamnya Nabi piye. Lah iki enek ngilmune, sampeyan sowan ning makame wong alim-alim di daerah sampeyan kiyambak-kiyambak, dawuh jeung Nabi niku pahalane kaya sowan langsung teng makame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten.
Terus yang terakhir niki terkait pesan-pesan Gus Maksum untuk Pagar Nusa, untuk Gasmi, Banser dan kader-kader Gus Maksum dimanapun berada. Jadi Gus Maksum dawuh, kita sebagai kader Gus Maksum, Pagar Nusa, Gasmi, kita harus selalu taat aturan agama dan aturan negara. Kenapa kok kita juga harus taat aturan negara? Karena dawuh Mbah Hasyim Asy'ari sebuah NU, hubbul waton minal iman, cinta pada negara, cinta pada tanah air sebagian daripada iman. Dan sebagai bukti cinta kita pada negara adalah kita selalu taat pada aturan-aturan yang ada di NKRI ini. Dan yang kedua, dawuh Mbah Maksum, kita harus selalu ikut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga kekompakan, kebersamaan sebagai sesama Pagar Nusa, Gasmi, maupun lintas etnis, lintas suku, lintas agama, lintas provinsi, atau lintas apapun. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan Pagar Nusa Gasmi juga hadir di sini, itu adalah khususnya untuk Manis Mata dan Kalbar, umumnya untuk Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya masih sedikit, kurang mohon maaf. Dan ingat, awas jangan sampai terjebak, walaupun dijebak-jebak, hati-hati. Dan jangan sampai terpancing, walaupun dipancing-pancing oleh orang yang bertanggung jawab, awas, itu hati-hati. Sekarang pokoknya apabila sampai melihat pelanggaran hukum di mana daerah sampai masing-masing, walaupun Anda mampu untuk menyelesaikan, jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Tolong koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait untuk menangani itu. Ingat, jangan main hakim sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpisah, selamat belajar, dan selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.